Dulu, company datang bawa bedil, nodong leher nenek moyang kita buat ngerampas rempah. Kejam? Jelas, tapi seenggaknya mereka jujur kalau mereka itu musuh. Nah, sekarang yang nodong lu itu bangsa sendiri. Bedanya, mereka nggak pakai senjata, tapi pakai dasi, stempel dinas, dan alasan basi demi pembangunan. Lu ngerasa nggak sih, kita ini sebenarnya terjebak di pajak rasa penjajahan. Bedanya cuma kostum. Dulu pakai topi laken, sekarang pakai batik mahal. Lu banting tulang pergi gelap pulang gelap, tapi pas gajian, tangan gaib negara udah nyomot jatah duluan. Kita bukan lagi warga negara yang dilayani, bro. Kita cuma sapi perah yang dipaksa tetap hidup biar perut birokrasi nggak lapar. Duit pajak lu lari ke jalan rusak atau ke garasi pejabat yang isinya Rubicon. Kalau lu pikir merdeka itu artinya bebas upeti, lu salah besar. Buka mata lu, simak 6 fakta pahit ini yang ngebuktiin kalau dompet lu lagi dibegal secara legal. Fakta 1. Vampir ekonomi. Sistem ini didesain buat nyekek leher lu pelan-pelan dari segala arah. Lu baru terima slip gaji, bam, PPh udah motong duluan. Lu pikir sisa duit di ATM itu mutlak punya lu. Mimpi. Begitu lu gesek itu kartu buat beli kopi, beli sabun, atau isi pulsa, negara nongol lagi minta jatah PPN 11%, yang bentar lagi mau digas jadi 12%. Belum lagi kalau lu punya kendaraan. Lu udah bayar pajak tahunan, tapi pas mau lewat jalan tol yang katanya dibangun dari duit rakyat, lu dipalak lagi. Jalan umum rasanya kayak barang dagangan yang dijual balik ke pemilik aslinya. Ibaratnya lu yang masak nasi, tapi lu harus bayar buat bisa makannya. Coba lu hitung pakai logika orang waras. Dari 30 hari lu banting tulang, sebenarnya 10 hari lu kerja cuma buat biayain cicilan Rubicon pejabat atau tas Hermes bini mereka di Eropa. Kita ini bukan lagi dianggap warga negara yang harus dilayani, bos. Di mata sistem, kita cuma sapi perah aset liquid yang siap diperas kapan aja kas negara lagi kosong gara-gara salah urus. Makanya, dengerin gua baik-baik. Mulai sekarang, kurangin jadi anak baik yang patuh buta sama korporasi besar. Biasain transaksi pakai cash alias duit tunai di pasar becek atau warung Madura sebelah rumah. Kenapa? Karena di sana nggak ada mesin kasir canggih yang otomatis nyetor PPN ke pusat. Biarin duit lu muter di tangan rakyat kecil yang butuh makan daripada masuk ke sistem vampir yang ujung-ujungnya dikorup juga. Fakta nomor 2, begal beruniform. Pernah lihat gerombolan seragam nungguin di tikungan pas tanggal tua? Jangan naif, bos. Itu bukan karena mereka peduli banget sama nyawa lu atau takut lu celaka. Itu karena kas daerah lagi kering dan mereka butuh tumbal buat menuhin target setoran pendapatan asli daerah. Razia di negeri ini seringnya bukan soal penegakan hukum, tapi soal penegakan dompet instansi. Coba pikir pakai logika jalanan. Motor itu lu beli pakai duit keringat lu sendiri, nyicilnya ngos-ngosan sampai berdarah-darah. Bensinnya lu isi pakai duit lu yang udah kena pajak juga. Tapi giliran telat bayar pajak tahunan, motor lu main angkut aja kayak barang curian. Sejak kapan telat urusan administrasi jadi tindakan kriminal? Lu bukan maling, lu bukan begal, tapi di aspal lu diperlakukan lebih rendah dari koruptor. Ini namanya perampokan legal yang dikasih stempel negara. Terus lu mau pasrah aja dipalak di pinggir jalan? Jangan bego. Mulai sekarang, install aplikasi cek pajak di HP lu biar nggak kaget. Pahami aturannya, polisi lalu lintas itu tugasnya menindak pelanggaran lalu lintas. Helm, lampu, rambu. Urusan nagih pajak itu kerjaan orang dispenda. Kalau cuma pajak mati tapi surat lengkap, mereka nggak berhak nyita kendaraan lu seenak jidat. Satu lagi, jangan main solo. Gabung grup info cegatan atau komunitas ojol di kota lu. Solidaritas di jalanan itu senjata kita. Tahu di mana ladang rancau razia hari ini bisa nyelamatin duit belanja lu dari tangan-tangan serakah yang lagi kejar target. Fakta nomor 3, subsidi gaya hidup sultan. Ini yang paling bikin darah gua mendidih tiap kali baca berita. Lu diteriakin suruh irit, suruh prihatin, bahkan disuruh ganti menu makan karena harga pangan naik.
Alasan klasik mereka, anggaran negara lagi seret, subsidi harus dicabut biar ekonomi selamat. Omong kosong. Di saat lu mikir keras gimana caranya duit sisa gajian cukup buat makan seminggu, mereka di atas sana malah sibuk unboxing mobil dinas baru yang harganya miliaran. Coba lu buka mata lebar-lebar. Duit pajak yang lu setorin sambil nahan nangis itu, boro-boro dipakai benerin jembatan reyot di pelosok desa yang anak SD-nya harus gelantungan di tali cuma buat sekolah. Enggak, bos. Duit itu justru lari buat bayarin tiket pesawat bisnis kelas pejabat, buat studi banding ke Eropa yang isinya cuma foya-foya dan belanja tas branded. Ini skema paling gila di dunia. Orang miskin dipaksa patungan buat menuhin gaya hidup orang kaya. Lu kerja lembur sampai tipes, hasilnya dipakai buat bensin Rubicon anak pejabat yang hobi pamer di Instagram. Lu yang keringetan, mereka yang flexing. Kita ini cuma sapi perah yang susunya diperas habis buat pesta para majikan. Solusinya, stop jadi konsumtif bego. Terapin minimalisme strategis. Gak usah sok-sokan beli barang impor baru atau branded mewah yang pajaknya gila-gilaan cuma demi gengsi. Mending lu cari barang second berkualitas atau produk lokal UMKM tetangga. Sisa duitnya langsung tuker ke emas fisik atau aset yang lu pegang sendiri. Jangan biarin duit hasil kerja keras lu cuma jadi bensin buat kemewahan para parasit berdasi itu. Fakta keempat, diktator finansial. Sistem ini komunikasinya cuma satu arah, persis kayak lu ngomong sama tembok beton. Lu wajib setor duit hasil keringat lu tanpa punya hak buat nanya tuh duit lari kemana. Coba lu berani protes agak keras dikit di medsos soal ketidakadilan pajak atau soal jalanan yang tetap bolong padahal pajak udah dibayar. Jangan kaget kalau pasal karet UU ITE sudah nunggu di depan pintu buat membungkam mulut lu. Di mata mereka, lu itu bukan mitra pembangunan. Lu itu cuma donor tetap yang dipaksa transfusi darah terus-terusan buat birokrasi yang sakit. Mereka bodo amat besok anak lu bisa makan nasi atau cuma makan promak. Yang penting target setoran negara terpenuhi. Lu telat bayar dikit, ancamannya denda, surat paksa, sampai kurungan. Ini bukan lagi kontrak sosial, ini pemerasan yang dilegalkan undang-undang. Lu dipalak di tanah sendiri, dan kalau lu ngelawan, lu yang dianggap kriminal. Terus lu mau ngapain? Nangis di pojokan nunggu bansos? Gak guna, bos. Solusinya cuma satu, bangun ekonomi komunal alias ekonomi tongkrongan. Stop ngarepin tangan di atas dari pemerintah yang isinya seringan cuma janji manis pas mau pemilu. Mulai bikin arisan atau koperasi kecil-kecilan sama kawan seperjuangan buat modal usaha. Puter duit lu di circle lu sendiri tanpa bunga bank yang nyekek. Kalau lu mau vokal mengkritik, pakai taktik gerilya, gunakan akun anonim yang aman biar hidup lu tenang. Dan tolong, tanam ini di otak lu. Kalau besok lu jatuh miskin atau sakit keras, yang bakal patungan beli beras atau bawa lu ke IGD itu tetangga sebelah rumah lu, bukan pejabat berdasi yang tiap bulan lu biayain gaya hidup mewahnya itu. Sampai kapan lu mau diam aja jadi sapi perah? Penjajah dulu bisa kita usir pakai bambu runcing, tapi masalahnya sekarang perampoknya pakai baju dinas, naik mobil mewah, dan teriak demi negara. Gua nggak nyuruh lu jadi anarkis, tapi gua minta lu sadar, tiap perak dari keringat lu itu bensin buat mesin kemewahan mereka. Tanpa setoran kita, gaya hidup sultan mereka itu cuma mimpi kosong. Mulai sekarang, stop terlalu patuh ngasih makan sistem yang rakus, belanja di warung tetangga, puterin duit di sesama rakyat kecil. Ingat, kita merdeka bukan buat ganti majikan, tapi buat jadi tuan di tanah sendiri. Lawan dengan akal sehat, jaga dompet lu baik-baik. Ciao.